Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadits syarif, innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jud. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-12 di minggu kedua di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Tentunya di dalam edisi yang ke-12 dari Fikih Syam kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang bersedekah di bulan suci Ramadan. Subhanallah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keuntungan besar, ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini adalah pintu sedekah. Ya. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak bersedekah. Dan di bulan suci Ramadan ini, ya, amalan bersedekah ini menjadi lebih lagi dianjurkan. Nah, demikianlah sepatutnya menjadi akhlak seorang mukmin, ya, yaitu menjadi orang yang sangat dermawan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita, bahkan memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang pemurah. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan di muqaddimah tadi, innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yukrahu safasifah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pelit, bakhil, kedekut adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin. Bukanlah akhlak seorang mukmin yang sejati. Nah, begitu juga sifat suka meminta-minta, bukan juga menjadi ciri seorang mukmin. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Apa itu yadul ulya? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya, kata Rasulullah, hiyal munfiqah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi, adalah orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Wal yadus sufla hiya as-sailah. Tangan yang di bawah adalah yang suka minta-minta. Islam tidak mengajarkan seperti itu, tetapi Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya bersedekah, berinfak itu lebih baik daripada meminta-minta. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ya, kita sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan. Ya, yang menjadi suri tauladan kita yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah Jibril
alaihissalam menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan suci Ramadan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Subhanallah. Dan kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, melebihi daripada angin yang berhembus. Subhanallah. Maka Rasulullah sebagai suri tauladan kita harus mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika datang bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai umatnya juga harusnya begitu. Kita harus mengikuti baginda Rasulullah, menjadi orang yang dermawan di luar bulan suci Ramadan, tetapi ketika datang bulan suci Ramadan kita harus lebih dermawan lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tauladan untuk lebih bersemangat kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena ternyata bersedekah di bulan suci Ramadan lebih dahsyat dibandingkan sedekah di bulan-bulan lainnya di luar bulan suci Ramadan. Nah, apa saja kedahsyatan sedekah di bulan suci Ramadan? Mari sama-sama kita lihat. Pertama, puasa digabungkan dengan sedekah ya, dan salat malam ya, sama dengan jaminannya, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah yang agung. Bahkan pahala puasa tidak terbatas kelipatannya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan ini, kullu amal ibni Adam lahu. Ya, setiap amal anak Adam adalah diganjarkan kebaikan untuknya, adalah diberikan pahala untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan apabila dilakukan diberikan 10 kali lipat ganjarannya. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, illa shiyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana alladzi ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya khusus. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah yang telah kita ketahui keutamaan-keutamaannya, kemudian juga salat malam juga merupakan ibadah yang agung. Jika didirikan di bulan suci Ramadan, menjadi penghapus dosa, sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan juga, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam-malamnya di bulan suci Ramadan ya, maka dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan ridha dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ketiga amalan yang agung ini terkumpul di bulan suci Ramadan, yaitu puasa, kemudian melakukan sholat malam, kemudian bersedekah. Jika semua ini berkumpul dan dikerjakan di bulan suci Ramadan, subhanallah, balasannya adalah surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inna fil jannati ghurafan yara zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addahu Allahu liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa shalla bil-lail wan nasu niyam. Subhanallah. Sesungguhnya di surga ada ruangan-ruangan, kamar-kamar yang bagian luarnya nampak ya, kelihatan dari dalam, dan bagian dalamnya juga begitu, nampak ataupun kelihatan, bisa dilihat dari luar. Subhanallah. Allah menganugerahkan kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia sedang tidur. Subhanallah. Jadi jangan lupa, salah satunya adalah yang bersedekah makanan di bulan suci Ramadan, Allah akan berikan tempat khusus di surga. Subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dahsyatnya sedekah di bulan suci Ramadan adalah
kita akan mendapatkan tambahan pahala puasa. Dari mana? Dari orang lain. Bagaimana caranya? Nah, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqus min ajri sha'im syai'a. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut. Nah, subhanallah, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Subhanallah. Jadi yang kedua, mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain. Subhanallah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bersedekah di bulan suci Ramadan itu lebih dimudahkan. Salah satu keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan adalah bahwa di bulan mulia ini setiap orang lebih dimudahkan untuk berbuat amal kebaikan. Termasuklah sedekah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya manusia memang mudah terpedaya oleh godaan syaitan, yang senantiasa mengajak manusia untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan. Justru kita disuruh untuk berbuat buruk oleh syaitan. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 16 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, wahai Allah, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini kata syaitan di dalam surah Al-A'raf ayat 16. A'udzubillah. Nah, sehingga manusia enggan dan berat untuk beramal. Karena apa? Karena syaitan memang senantiasa mengganggu kita, mengecohkan kita, sehingga kita senantiasa suka berbuat buruk. Tetapi jangan lupa, di bulan suci Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Kemudian jangan lupa, setan-setan pun dibelenggu. Subhanallah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, oleh karena itu, artinya apa? Artinya kesempatan kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini dibuka semudah-mudah mungkin. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala belenggu setan supaya tidak mengganggu kita. Maka kesempatan kita untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Jangan lupa, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah juga menolak bala. Karena kita sekarang sedang berada di masa-masa yang kritis, yaitu kita sedang dilanda oleh wabah penyakit COVID-19 ini. Maka banyaklah bersedekah. Insya Allah Allah akan mengangkat balai. Allah akan mengangkat wabah penyakit ini dengan kita banyak bersedekah di bulan suci. Semoga bermanfaat para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya untuk dimaafkan. Saya Marsafwan bin Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.